Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas beberapa ini ya. Saya share screen dulu. Ya, ini untuk RPP yang dibuat oleh Erdin Fernanda S. Oke, ini mungkin saya nggak akan terlalu mencermati. Kalau yang KI 1-4 itu kan sesuai di Permendikbud ya, jadi tidak boleh mengubah sedikit pun, tapi saya tidak akan mencermati satu-satu karena saya juga tidak akan menghafalnya ya. Untuk KI-nya ini nanti jangan diubah sedikit pun karena itu sudah pantron dari sana. Kemudian kompetensi dasar indikator pencapaian. Oke, untuk indikator pencapaian ini barangkali bagaimana sih membuat sebuah indikator pencapaian ini nanti sebenarnya kalau bisa adik-adik ada aturannya, jadi tidak hanya sekedar membuat seperti ini. Untuk aturannya adalah kita lihat tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Jadi di sini itu harus ada semua. Nah, apakah ini sudah ada semua atau belum? Nanti akan kita bahas juga di situ. Sudah ada belum? Menjelaskan pengertian, berarti ini masuk di apa? Jadi kalau membuat RPP yang lengkap itu mestinya tidak hanya faktual, konseptual, prosedural, tapi juga sampai ke metakognitif. Nah, ini pengertian relasi fungsi, ini tentu saja ini apa? Masih ke faktual ya. Kemudian faktual, konseptual, kemudian menyatakan relasi. Nah, ini masih konseptual. Kemudian yang proseduralnya, prosedural itu apa? Prosedur itu langkahnya. Nah, dengan berbagai representasi ini kan masih konseptual. Nah, yang proseduralnya belum ada di sini. Nah, ini apakah ini masuk ke metakognitif? Ya, bisa. Jadi nanti kalau dari indikatornya ini sudah lengkap atau belum, ini masih kurang yang pengetahuan. Iya. Untuk proseduralnya belum nampak di sini ya. Oke, jadi nanti indikator pencapaian itu sebaiknya lengkap. Kemudian kita lihat lagi ke bawah tujuannya, tentu saja mengikuti dari yang di sana. Kemudian karakternya, oke, karakternya ini nanti menyesuaikan di KI kedua yang kalau ini kelas 8 ya, kebetulan ini kelas 8 genap. Di sana KI2-nya apa, jadi nanti kalau sikap kan masuknya ke sini ya. Sikap itu bisa kalau yang ke atas ke agama itu kan ke 1, sikapnya yang jadi ke atas sama ke sosial itu kan yang kedua. Jadi untuk nilai karakternya di sini nanti bisa dihubungkan dengan yang KI kedua. Jadi ini nanti beda satuan pendidikan itu bisa jadi berbeda di sini. Oke, kemudian materinya nih. Oke, untuk yang di RPP-nya saya persilahkan, tapi untuk nanti yang untuk maju memang sebaiknya rigid ya, dijelaskan secara rigid. Di sini pendekatan pembelajarannya student center, model discovery learning, oke lah. Nanti berarti ini kita lihat di sini ya, discovery itu langkahnya seperti apa. Nah, ini karena online, pakai WA group dan sebagainya. Oke, nah langkahnya pertemuan pertama ya, ini karena yang mau digunakan untuk ke sana ya, pertemuan pertama, kemudian ini diambil ke sini ya. Oke. Oke, ini sudah disesuaikan dengan atau ini tadi 1-2 ya. Pertemuan pertama 2 menjelaskan pengertian relasi dan fungsi. Oke. Oke, pembuktian verification kedua. Oke, jadi mengikuti fase-fase di discovery. Oke, pertemuan ketiga harapannya itu Oke. Sikap.
Oke, kalau dari tekniknya urutan untuk membuat RPP-nya oke. Tapi nanti yang digunakan untuk praktek, jadi nanti kemarin kan saya bilang satu RPP lengkapnya, kemudian ada RPP yang digunakan untuk praktek di micro teaching, karena di micro teaching itu nanti yang digunakan adalah hanya 20 menit. Jadi silahkan selama 20 menit itu dari awal sampai akhir seperti apa. Jadi mungkin ini RPP yang keseluruhan, tapi kalau untuk RPP secara keseluruhan, tadi indikatornya silahkan dicek, tadi belum mencukupi semua, jadi masih ada yang kurang, seperti itu. Saya buka lagi. Tadi rancangannya, kemudian untuk LKPD-nya kita lihat. Kita lihat untuk LKPD-nya. Relasi fungsi. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan relasi. Ini tadi disajikan apa di sini? Mengidentifikasi, mendiskusikan materi terkait. Oke. Tapi apakah di sini memfasilitasi untuk menemukan di discovery tadi? Kira-kira sudah memfasilitasi untuk discovery belum di sini? Bawahnya agak susah ya, sebentar. Oke. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan relasi. Mana yang membuat ke relasi, ke pengertian relasi? Adakah? Apakah dengan disajikan materi seperti ini, kemudian dikasih pertanyaan jelaskan yang dimaksud dengan relasi, siswa bisa menemukan discovery sendiri. Kira-kira bisa enggak? Kemudian langsung jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi. Sebutkan contoh relasi dan fungsi. Nah, kira-kira di materi ini tadi bisakah memfasilitasi siswa untuk menemukan? Nah, kalau ini belum ya, belum bisa, karena di sini hanya disajikan elemen dua buah himpunan, kemudian faktor dari tidak berelasi, kemudian apa itu faktor dan sebagainya. Kira-kira dia bisa nggak mengerjakan yang di sini? Apa yang dimaksud dengan relasi? Kemudian langsung ditanya apa yang dimaksud dengan fungsi? Kira-kira bisa nggak dia memberikan contoh? Kayaknya enggak ya. Nah, nanti harapan saya kalau misalnya itu dicek, silahkan untuk memahami ini konsep ya. Berarti karena tadi kan pengetahuan faktual konseptual itu bagaimana cara membelajarkannya. Nah, itu ya. Jadi mungkin adik-adik bisa mengingat kembali bagaimana kalau kita membelajarkan konsep. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja di teorinya dulu mesti sudah ada ya, sudah pernah dikasih bahwa kalau membelajarkan konsep bisa sajikan mana yang contoh, mana bukan contoh, kemudian ada mengklasifikasikan dan sebagainya. Oke, barangkali seperti itu perlu dipahami kembali. Saya share screen lagi. Kita cek yang pertemuan 2.
Nggak ada. Ini perasaan tanggal tadi sudah ada tanggal. Oke, yang untuk pertemuan duanya di sini. Latihan dilakukan oleh. Nah, macam-macam relasi dan fungsi. Nah, ini dari mana? Langsung mengisi titik, dari mana dia mengisinya? Iya, apakah? Iya. Oke. Kita cek lagi yang di sini ya. Latihan diikuti oleh para dosen. Oke, kita lihat apakah di sini juga memfasilitasi untuk sesuai di indikator tadi. Nah, ini juga tadi di sini adalah materinya tentang ini yang menyelesaikan masalah ya. Jadi untuk yang bentuknya itu tadi apa di sana? Pengetahuan lebih ke metakognitif. Gambarlah diagram panahnya. Nah, apakah sudah memang sampai ke situ? Materinya seperti apa? Ataukah langsung mengerjakan seperti ini? Nah, itu sepertinya perlu adik-adik pikirkan lagi ya, ataukah dikombinasi dengan yang enggak student center atau bagaimana? Jadi nanti coba saya buka untuk yang di sebentar. Dari Oke, ini ya. Relasi, fungsi, relasi dan fungsi. Relasi, pengertian relasi. Nah, kalau slide-nya kayak gini, berarti kan belum student center ya, harapan student center dan harapan untuk pembelajarannya tadi discovery sepertinya belum terfasilitasi di sini. Oke. Saya pisah-pisah saja ya, mungkin itu tadi yang untuk punyanya siapa tadi? Mbak Erdin Fernanda. Oke. Untuk yang lain nanti kita bahas lagi, saya pisah saja untuk materinya. Untuk yang Mbak Erdin Fernanda seperti itu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.